Assalamualaikum. Bapak Ibu sedang jemaah maghrib yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Teguh Azhar Ibrahim Al-Som dengan tema bersatu adalah perintah perbedaan fantastik. Kepada Ustaz Teguh Azhar Ibrahim kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih memberi kita kekuatan bisa untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah dan melihat sepakat dua ayat-ayat Allah dan hadis Rasul persoalan-persoalan agama kita. Kemudian Allah merapatkan atau menghubungkan hati kamu sekalian, wasbahum bi hati ikhwan. Maka kamu dengan wasbahum bi hati ikhwan, kalian itu menjadi bersaudara karena nikmat. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini tidak diperdebatkan lagi sepanjang perjalanan tentang ayat ini, walaupun kita lihat dalam hadis-hadis dalam para mufassirin arahnya sama. Kalau mereka membicarakan masalah kata kenapa menggunakan kata adil tersebut, yang diperintahkan perintahnya adalah untuk bersatu. Kemudian perbedaan itu fakta, ya, fakta yang fantastis. Jangan bisa mengatakan tidak ada perbedaan, ada perbedaan fakta. Ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qur'an ayat 118, "Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Seandainya kalau Allah berkehendak, syaa rabbuka, Tuhan berkehendak, maka Dia akan menjadikan manusia ini menjadi umat yang satu. Wa la yazaluna mukhtalifin. Tapi pada hakikatnya, pada faktanya, mereka tetap berselisih, tetap berbeda-beda. Ini ada kata di sini, illa man rahimah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Illa man rahimah. Dia kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari memiliki itu tidak berselisih, tidak ribut, nah, itu masuk dalam orang yang mendapat rahmat dari Allah. Jadi kita memilih sekarang mau berselisih terus atau mau hidup tanpa perselisihan menggunakan adab ketentuan. Dan tradisi berselisih ini adalah tradisi ahlul kitab, orang-orang sebelum kita. Ya. Ini kejadiannya di depan Rasulullah SAW. Ketika orang Nasrani datang kepada Rasulullah, orang Yahudi datang kepada Rasulullah, empat pokok dalam surah Al-Baqarah ayat 113, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Orang-orang Yahudi ini di depan Rasulullah SAW mereka berselisih, datang kepada Rasulullah minta petunjuk dan sebagainya, dan di situ mereka berselisih. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Dibalas sama orang Nasrani, waqala bin Nasara laysat al-yahudu ala syai'. Dengan kalimat yang sama, orang Nasrani mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apa. Padahal wa hum yatluna kitab, karena mereka berdua ini membaca kitab. Tapi kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Begitu juga perkataan orang-orang yang la ya'lamuna, tidak mengetahui, tidak ada pengetahuan, misla qaulihim, seperti perkataan mereka. Wallahu yahkum bainahum yawmal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Allah nanti pada hari kiamat akan menghukum yang apa-apa yang diperselisihkan kepada mereka. Jemaah yang berkata,
Di sini kata misla politik, siapa orang-orang yang mengatakan misla politik? Orang-orang yang ucapannya sama dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kalau kita baca tafsir, ada 7 tafsir, ini ada 7 tafsir kan? Rata-rata menyebutkan yang dimaksud dengan orang-orang itu adalah orang-orang Arab, orang-orang yang mereka tidak Nasrani, tidak Yahudi, penduduk-penduduk Makkah yang seperti ini yang maksud. Tapi ada salah satu tafsir mengatakan ada umum lafaz dalam tafsir. Artinya ada umum lafaz dalam ayat ini siapa saja. Jadi berlaku kepada kita juga, ya. Kita juga yang hobinya berselisih. Apakah perselisihan itu selalu negatif? Tidak. Ya. Karena faktanya perselisihan beda pendapat itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Fakta kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan tidak selamanya buruk. Jemaah yang berkata, bagaimana kita bisa menghindari perbedaan pendapat dalam satu orang saja kita ini, masing-masing kita ini, pagi punya pendapat lain, sore lain pendapat lain. Seandainya, bahkan kalau kita merujuk pada misalnya Imam Syafi'i itu dalam satu persoalan ada 2 pendapat, ada istilahnya qaul qadim, qaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Qaul qadim ketika beliau di Irak, qaul jadid ketika beliau di Mesir. Ada pendapat, 2 pendapat. Nama yang dibaca Allah perselisihan di para di antara ulama. Dalam bahasa Arab ada disebut ada khilaf, ada ikhtilaf. Ini beda, ya. Khilaf menurut beberapa referensi yang disebut dengan khilaf itu perdebatan tanpa argumen, tanpa referensi, debat itu disebut dengan khilaf. Tapi ikhtilaf, jadi ulama itu bukan khilaf. Ketika kita menyebutkan para ulama berbeda pendapat, dalam bahasa Arab disebutkan ikhtilaf ulama, ikhtilaf fuqaha. Ya. Ikhtilaf ini perbedaan pendapat berdasarkan argumen, berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil itu dengan ikhtilaf. Kalau khilaf juga tetap ada dalam ikhtilaf. Jemaah yang berkata, kenapa khilaf ini bisa fantastis? Bisa fantastis. Seandainya Kiai Ahmad Dahlan itu tidak berani berbeda pendapat dengan orang-orang yang para ulama, para ulama kiai di Jogja pada sana tidak berani berbeda pendapat, maka tidak ada mesti fatwanya, tidak ada ribuan dokter, tidak ada insinyur yang diluluskan dari Universitas Muhammadiyah. Karena berani beliau berbeda pendapat, kemudian argumentatif, punya dalil, terjadilah apa yang terjadi saat ini. Jemaah yang berkata Allah, ketika kita punya satu pendapat, argumen yang menurut kita berdasarkan pengetahuan kita itu kuat, ya sudah. Tidak semua orang, tidak semua kita ini punya kemampuan dalam misalnya mengambil dari Al-Quran dan hadis. Tapi kita bisa seperti kita mengambil, punya namanya majelis tadi. Ada pegangan, itu mereka para ulama, kita berpegang apa yang menurut pendapat kita sebagai orang Muhammadiyah pendapat itu sudah selesai. Ya. Ada orang yang berbeda dengan kita, silahkan Anda selama ada argumen, ada dalil. Jemaah yang berkati Allah, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat, indahnya kita ini Muhammadiyah full ya, ini ya, istilahnya tidak suka duduk. Ya. Sampaikan misalnya mengenai ya, dalam pemahaman tadi ya, akhirnya apa pendapat Muhammadiyah mengenai maulid, mengenai Al-Quran dan sebagainya. Nah itu sebagai sebuah kekayaan. Jemaah yang berkati Allah, ketika terjadi perbedaan pendapat ini, seperti saya katakan seperti Muhammadiyah ini, juga perbedaan pendapat ini
tidak saja berkaitan dengan fikih. Di fikih ada apa masalah? Kalangan orang Islam, ya, dari kalangan Sunni kita ini ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, itu sudah makhluk. Dalam akidah itu ada juga mazhabnya. Ada Salafi, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah. Saya dah kitab ini yang kami pelajari ini falsafah Islamiyah manhaj tadbiqi. Jadi dalam ini dijelaskan secara sangat terbuka, secara detail, memahami Salafi, memahami Asy'ariyah, memahami Asy'ariyah Maturidiyah, memahami Mu'tazilah. Jemaah yang dipercayai Allah, apakah Mu'tazilah sudah ada secara praktisnya sudah ada, ya, sama dengan disebut ada Khawarij, tidak ada lagi, cuma suka dilapar-laparkan kalau ini Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah sudah ada, Khawarij pun sudah tidak ada, Salafi masih ada, Asy'ariyah Maturidiyah juga ada, bahkan yang Salafi ada di Khawarij. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutkan ini sebagai Salafi ini. Jadi Salafi yang di awal-awal para sahabat tabi'in seperti ini. Kemudian ada Ibnu Taimiyah yang disebut dengan Salafi ini. Karena hidupnya bukan pada itu para ulama salaf atau tidak pada zaman para sahabat dan tabi'in. Itu pada ustaz sudah jarak itu menunjukkan ingin mempraktekkan kita lebih aman, lebih safe itu dengan pemahaman Salafi yang paham. Memang ini berkata, apakah inilah sejarahnya, sejarah Islam. Apakah Mu'tazilah itu tidak semuanya? Tidak. Awalnya tidak. Mu'tazilah itu juga memberi kontribusi yang besar dalam dakwah Islam di awal-awal. Kenapa? Cara pemahaman Salafi dalam berdakwah. Sesama kita, kita berbicara tentang sesuatu, apa dalilnya? Allah dalam Al-Quran Karim ayat kita ini, surah ini. Kalau Rasulullah SAW dalam hadis ini seperti ini, kita tidak akan berdebat lagi. Ketika kita sampaikan sesama ini bukan hanya sesama umat Islam saja. Dakwah ini juga dilakukan, wajib disampaikan kepada orang seluruh, rahmatan lil alamin, kepada manusia, pada umat orang India. Dan ayat menggunakan hadis katakan, wahai orang-orang Hindu, karena kalian menyembah banyak. Ini dulu cerita sebenarnya. Allah bukan Rasulullah bisa mengingatkan tentang orang Hindu seperti ini. Kita orang Hindu, kalau bisa membuat binatang saja air dari satu tempat keluar dengan salis dan sebagainya, makanan yang bisa dimakan oleh yang mudah sedikit dimakan oleh ribuan orang. Jadi kata orang Hindu, itu karena Muhammad itu dia tahu rahasia alam, tahu rahasia alam. Contoh ya, seperti batu magnet, itu dicampur dicampur besi-besinya sehingga bisa menarik. Atau contoh-contoh lain yang dibuat. Karena kenapa bisa dibuat seperti itu? Karena dia tahu rahasianya. Dibuat sesuatu yang sekalipun berada, sesuatu yang dibuat biasa. Nah, seperti HP ini, kita foto di sini, kita kirim sampai ke mana kita kirim, mana talinya? Tidak ada tali, ya. Tapi gambar itu sampai, tidak mana keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang yang bikin HP ini, yang bikin dia tahu rahasia alam, sehingga dia bisa membuat sesuatu yang paling berbeda. Kalau diukur dengan zaman dahulu ini sesuatu yang bisa paling berbeda. Tidak ada orang yang bisa, semua orang bisa buat. Nah, cara berpikir salah ini tidak bisa. Maka harus menggunakan akal. Di sana itu dari yang kira-kira India, Wasi dan sebagainya dengan
secara pemahaman Salafi. Balik mereka, balik ke Madinah, kami nggak sanggup. Siapa juga sanggup itu anak-anak muda yang ditahan di penjara itu mereka begini. Dan mereka lah sehingga merupakan umat Islam masuk dengan menyampaikan Islam secara bertingkat. Kemudian jadi masalah ketika Mu'tazilah ini mengedepankan akal daripada dalil. Ini masalahnya di sini. Itu dalam bahasa agama disebut dengan hulu berlebih-lebihan. Seandainya akal ini digunakan pada posisinya yang tepat, ada masalah. Bahkan kita kan dalam beribadah ini buka kitab fikih apa saja, mazhab apa saja, syarat sahnya, syaratnya sah puasa, syarat sah haji, apa berangkat. Artinya agama ini tidak disampaikan kepada orang yang tidak berangkat. Cuma jangan kedepankan akal. Letakkan akal pada porsi memahami agama, menjelaskan agama ini. Lu akan mendukung cara pemahaman saya. Jadi karena ada perdebatan yang kuat katakanlah antara Salafi Mu'tazilah, lahirlah Asy'ariyah. Ingin mencari jalan tengah. Dalil metode Salafi digunakan, tempat-tempat tertentu metode Mu'tazilah digunakan. Jalan tengah. Tapi ketika segala sesuatu dikiaskan, itu jadi masalah lagi. Sebut di sini dulu. Allah SWT ini saya tidak bicara masalah, hanya sesuatu yang berbadan lagi. Contoh saja, kalau samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'ala al-'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari istiwa. Itu bahasa Al-Quran. Siapa bisa menjadi? Apa otoritas kita untuk mentakwil? Dan yang digunakan oleh Asy'ariyah juga metode dalam berpikir filsafat. Misalnya pada sifat 20 mukhalafatuhu bil hawadits. Ada enggak dari ayat Al-Quran atau dalam hadis istilah mukhalafatuhu bil hawadits? Nah, ternyata setelah kita telusuri, dalam pemahaman dalam filsafat itu bicara tentang Tuhan. Socrates bilang mustahil Tuhan itu sama dengan manusia. Ini logika. Mustahil Tuhan sama dengan manusia. Terus apa bedanya? Ya, manusia dan Tuhan, seperti digambarkan dalam pemahaman orang-orang Yunani ini, ya seperti Hercules, bentuknya manusia, tapi kuatnya setelah Tuhan. Air yang mengalir ke bawah bisa naik ke atas. Itu tidak masuk akal bagi Socrates. Maka dia membuat semacam definisi. Socrates mengatakan bahwa Tuhan alam, alam itu jadi Tuhan itu tadi alam berbeda. Apa buat alam? Apa itu alam semesta itu? Ma huwa siwallah, sesuatu yang selain Allah. Socrates. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa Socrates itu salah satu nabi. Tapi dalam buku kuliah kami tidak bukan nabi dia, karena ada istilahnya pemikiran dia yang menyimpang. Salah satu pemikiran yang menyimpang dari Socrates ini, anak-anak yang lahir sejak lahir cacat itu harus dibunuh. Ini menyimpang, menunjukkan dia bukan nabi. Dia seorang pemikir. Maka bukan berbeda dengan hal-hal yang baru dalam sifat 20. Memang yang diberkati Allah. Perbedaan
perdebatan yang panjang antara Mu'tazilah, Salafi, Maturidiyah. Pada akhirnya sebenarnya salah. Menghentikanlah itu. Kita kembali kepada cara berpikir Salafi. Dan berpikir apa yang dengar dari Quran, dapatkan dari Quran, dapatkan dari hadis. Apa itu dunia tidak diterima oleh tidak? Bahkan ada orang yang benci tanpa istilahnya tanpa batas, bisa membelah-belah. Gimana itu terjadi? Kemudian dibutuhkan. Oh, kalau begitu semua golongan yang ada dalam Islam ini, Syiah, Ahmadiyah, Bahaiyah dan sebagainya, kata manusia perlu masuk dalam Islam walaupun namu ghaib. Ini kelompok-kelompok ini, itu mereka dihitung kepada Islam dan berapa jumlah penduduk Islam di dunia sekarang? 1,7 miliar orang Drus di Lebanon itu buat orang Bahaiyah di Afghanistan yang lahir kemudian di Babia itu dibuat oleh salah satu yang orientalis untuk menghancurkan Islam. Salah satu yang membuat sekte Bahagia ini buat orientalis Belanda yang pernah tinggal di Indonesia di Jawa selama 24 tahun minta tolong. Ahmadiyah dibuat oleh Indonesia. Apakah mereka masuk dalam maksud? Tidak. Kenapa? Khilaf mereka, khilaf hal yang asasi. Tegas dalam Al-Quran, Nabi itu sebagai Nabi kafir. Khatam Nabi itu jelas. Ahmadiyah mengatakan bahwa Mezawar itu sudah bercanggah dengan konsep Islam. Konsep yang Islamnya perbedaan Muhammadiyah dengan Ahmadiyah beda. Tidak seperti bedanya Muhammadiyah dengan NU. Beda antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah tidak sama dengan bedanya Muhammadiyah dengan NU. Jadi kami di Al-Azhar, Firaq ini, kelompok-kelompok yang dihitung sebagai umat Islam, tapi mereka tidak Islam, dipelajari dalam mata kuliah namanya Firaq Islami, kelompok-kelompok Islam, Firaq sempalan-sempalan Islam. Jelaskan kenapa mereka tidak dihitung dalam Islam karena satu dua tiga. Mungkin kita sampaikan detail masalah itu. Beda dengan perbedaan mazhab yang ada Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya. Dan kita Muhammadiyah bermazhab. Kita menggunakan sistem tarjih. Ketika dicari hadis paling kuat, kita kadang-kadang lupa Syafi'i, kadang-kadang lupa Hambali, kadang-kadang lupa Maliki. Kalau ada yang mengatakan tidak usah pakai mazhab, kita langsung kembali kepada usah pakai ulama-ulama, malah kembali kepada Quran dan Hadis. Siapa yang bilang? Kalau saya yang bilang, itu bagi saya membuatkan majelis tarjih. Majelis tarjih itu maknanya ulama. Saya membuatkan para ulama yang baik. Ini memang yang dikatakan Allah dalam memahami perbedaan ini mesti bijak. Dan alhamdulillah kita ini orang-orang itu ini dalam merespon perbedaan-perbedaan itu. Boleh berbeda, yang ada dalil. Anda menyandarkan amal ibadah itu benar. Amal ibadah tanpa sandaran tidak ada. Dan kita tidak perlu khawatir menyebutkan kita. Oh ini kalau tidak ada dalil punya bid'ah.
yang kadang-kadang menarik di dalam praktek dalam masyarakat. Ini contoh saja, ya. Contoh. Zikir rame-rame setelah salat. Saya dengan Abu Mudi, katanya nggak boleh. Saya beliau, nggak boleh. Yang ada zuhur di sebelah lima, dia nggak selapat dengan pendapat itu. Jadi yang dipegang oleh kebanyakan orang berdasarkan apa? Dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah, zikir rame-rame setelah salat itu ditaklim saja untuk mengajarkan. Ya, kalau orang sudah hafal, sudah santai. Tapi terjadi ketika terjadi sengketa beda pendapat, apa istilahnya, memunding ini Wahabi kalau nggak zikir rame-rame setelah salat. Dalilnya apa? Misalnya kita Muhammadiyah ini tidak menggunakan kunut tersebut. Apakah yang menggunakan buka? Imam Hanafi tidak kunut. Yang pakai kunut Imam Syafi'i. Kalau kita ingin perdebatkan, tidak selesai sampai ke dunia. Karena imam-imam itu juga punya pengetahuan